Halo semua, kembali lagi di Digital sih. hampir ngomong pot sih. Jangan, Oh, kamu jangan. harus move on gimana sih? Kan Kita kembali lagi di Digitalks. Jadi Dan- hari ini kita kedatangan tamu spesial. Oh, kita udah langsung ya, langsung. Oh iya, Langsung sekarang aja. langsung-langsungan karena kita udah pakai kamera juga Udah ya. pakai kamera, bro. Gak perlu pakai halo, saya Dogen. Iya. Dan ini Febe. Nggak usah gimmick-gimmick gitu lagi ya. Gak ada gimmick-gimmick. Tapi kan kita mau nyebar di Spotify juga sih. Ah, iya. Gak apa-apa. Ya udah. Oke. Udah kenal lah. Makanya nonton episode 1 pilot kalau nggak kenal. Suaranya Jadi, dikenal. suaranya dikenal. Follow ini juga kita, Iya. Instagram ada di bawah. Kita ngalor ngidul kayak gini sampai besok dia nggak dikenalin ya. Oh iya, kali. Perkenalkan dulu. Halo, siapa Oke, siapa kakaknya? nih? Hai semua, perkenalkan nama saya Catherine Claudia dan pasti di luar sana sudah banyak yang tahu dong ya. Bode. Wah, gila. Berat. Saya tidak kayaknya. enggak. Karena belum Makanya kenalan, kenalan makanya dulu. kenalan. Iya. Kita kan kenal ya. Iya, kenal. Oke, nah Dani, jadi kan gini, kalau umpamanya kemarin kita ngomongnya di Digi itu ada hal dan nuansa yang berbeda. Kalau umpamanya di podcast sebelumnya nih, kita cuma berdua aja. Nah, di Digital sekali ini, kita nggak cuma berdua cuy. Kita ada bertiga. Jadi kamu jangan sedih ya. Kita harus lebih gembira lagi karena kita sekarang ada bertiga. Yeay! Yang ketiga set Kamu nggak bahagia? Kamu disensor. kamu yang ini lah ya. Jadi saya sebagai pihak ketiga di Iya, sini. kamu pihak ketiga. Jadi tolong dong penjelasannya di Oh, sini. jadi gimana? kamu milih dia daripada aku. Jelas. Come on. Oke, Lanjut. lanjut. Oke. Oke. Di Digitalks ini kita nggak cuman sama Doni aja, nggak cuman sama Feby aja, tapi ada Catherine juga. Catherine enaknya dipanggil apa nih? People call me Cece. Oh, Cece. C, iPhone C. C. Mau ini Jangan. Cil? Oke. Jadi gini, Cil. Iya, Ce. Ya, jadi gini, Cece. Cece ya. Cece, kocek. Suka-suka lu Bambang. Enggak, aku Maimunah. Enggak, dia Maimunah. Jangan Oke. dong. Keren. Jadi gini, kedepannya nih bakal ganti-gantian mungkin ya. Kalau umpamanya ada narasumber yang datang di Digitalks, nggak cuman Feby aja sama Doni, atau mungkin Doni sama Cece, atau Cece sama Feby, atau nggak ada yang mau gini hosting ya. Jangan sendiri. Jangan. Pokoknya kita bertiga lah. Nah, tapi kan kalau di awal-awal kita udah tahu Doni siapa, Feby siapa. Nah, kita mau tahu sedikit nih tentang Catherine Claudia atau yang Biasa sangat dipanggil Cece. Hai Cece. Hai, Koko. Ini aku Lanjut. mah apa di sini kecebong ya. Jangan dong. Oke. Oke. Jadi kayak kalau kemarin-kemarin mungkin kebanyakan orang itu lebih banyak mengenal Catherine di lewat media sosial, khususnya Instagram dan TikTok ya. Nah, kita mau tahu dong apa aja nih yang biasanya kegiatan sehari-hari Cece apa sih, dan terus apa aja yang udah Udah apa? Cece kerjakan nih dari kemarin-kemarin. Pokoknya itu ada hubungannya dengan kegiatan sehari-harinya Cece. Oh, oke. Jadi kegiatan sehari-hari itu ya, di rumah lah ya, ngurusin rumah, ngurusin keluarga. Oh, dia ini orang properti nih. Ya Emang mungkin ngurusin nanti rumah? siapa tahu kali aja nanti ada agent properti yang panggil kan ya. Benar. Jangan dong, Digi belum berkembang. Oh, Bu. Ya udah di Itu kan bisa jadi salah satu program dari Digi Oh nanti. iya, bisa. Oke kan? Tapi satu-satu ya. Iya, oke. Lanjut. Lanjut. Oke, jadi setiap hari itu ya di rumah ngurusin kerjaan, ngurusin rumah, terus ngurusin orang-orang. Orang-orang apa Ngurusin nih? orang-orang in a good way. Ini gue tuh yang kayak gimana nih maksudnya? Jadi Contohnya nih. jadi sebelumnya kalau nggak salah 2 tahun yang lalu itu kita ada renovasi sekolah di Awan Rantai Karua. That's good. Terus kita ada bedah rumah di Desa Matombon, Lembang Bau. Oh ya, bisa Jadi lihat ngurusin orang-orang yang kayak gitu. itu di mana? Portofolionya itu di mana? Ada dokumentasinya atau bagaimana? Dokumentasi kita ada, tapi kalau untuk publikasi kita belum. Belum ya. Belum ya. Oh, Oke. oke. Memang kita nggak terlalu post di sosial media sih, jadi cuman ya teman-teman komunitas aja yang tahu. Oh, berarti ini ya, Cece lebih banyak geraknya sama teman-teman komunitas. Iya, untuk teman-teman komunitas. hal-hal kemanusiaan kayak gitu. Iya. Tapi kalau nggak salah nih, bukan kalau nggak salah lagi, tapi memang ya kemarin itu sempat ini juga nih, Catherine. Kita kenal Catherine dari satu karya, ikut beberapa, nggak cuman dari terima endorse aja, tapi juga film-film pendek ada ya. Iya, ada film-film pendek, ada beberapa. Nah, Bisa diceritakan mungkin?
pengalaman selama di dunia itu? Jadi Eh, inter- Pengalaman Bener. di dunia entertainment sih pahit ya. Oke. Pahit, banyak, bukan batu kerikil lagi. Hmm. Batu gunung yang segede apa gitu ada di depan mata yang we have to break it supaya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi sukses. Karena di industri ini, bermain di industri seperti ini kita harus kuat-kuat mental dan kuat-kuat hati. Ah ya. Itu mulai dari kapan sih? Mulai dari kalau nggak salah tahun lalu. Itu apa Tapi tuh? Maksudnya di dan dunia ini nih, di itu? dunia Entertainment. entertainnya. Dari Kalau mulai kapan? yang main film-film pendek dan drama itu tahun lalu. Tahun lalu. Iya kan Sama ada sebelumnya juga udah jadi model video klip sama Makasih, Bang. model foto itu dari umur 15 tahun. Ah, itu. Wih, Itu dari 15 tahun. Umur 15 tahun main gundu. Seumur setengah kehidupannya udah dijalani untuk dunia entertain, Oh iya, cuy. kayak si Cece udah 30 tahun. Enggak, ya, kita lupa. enggak. Enggak, 2 tahun Enggak. lagi. Dia yang nyebut ya. Dia yang nyebut ya. Nah, Oke. 15 tahun itu jadi model. Mhm. Berarti zaman SMA. Udah mulai waktu itu sih nggak merasa ada bakat di photoshoot, tapi ada salah satu fotografer yang merasa nih anak kayaknya bisa nih. Nah, mulailah dari situ diasah Oke. sampai sekarang. Dan ini ya salah satu ini juga kalau umpamanya mau lihat itu di beberapa kalau umpamanya mau lihat di YouTube jadi ini bintang video klip lagu-lagu Toraja juga kan ya. Ada. Jadi gitu. Aku kemarin lihat-lihat Kamu nih. nge-stalk banget ya? Ih banget. Banyak tahu. Aku kan harus tahu kamu. Stalker. Aku Stalker. stalker. Ever. Oh, emang. Oke. Aku lebih ini dari agent-agent yang lain. Terus setelah masuk umur 15 tahun tuh, apakah langsung fokus ke situ? Enggak sih. Enggak fokus di fotografi enggak. Lebih ke? Fokus ke sekolah. Oh iya, sekolah. Setelah sekolah langsung Udah. terjun. Enggak, jadi dunia entertainment itu dulu pas awal-awalnya itu enggak terlalu berkecimpung di situ. Jadi selesai SMA kebetulan kan enggak langsung kuliah, enggak kuliah kan. Jadi langsung merantau. Ke Bali. Beda. Oh, gila. Berat Ya. Seberat apa sih? Berat banget. Coba pengalaman Hidup sendiri di perantauan, enggak bawa bekal apa-apa. modal dengkul gitu. Modal bahasa Inggris doang. Jadi di sana sebagai Awalnya jadi yang tukang cuci piring di belakang. Really? Yes. terus Habis itu bantu di depan jadi waiter. Sambil masukin lamaran pekerjaan di tempat-tempat lain. di mana tuh dulu? Terus kebetulan sempat masuk jadi guest relation di Love Hotel by Fashion TV. Itu hotel pertamanya Fashion TV di dunia. Di Bali. Di Bali. Selama berapa tahun di sana? Berapa tahun sih di Bali, Cek? Kalau dihitung-hitung kayak dari umur 17 sampai 2 tahun yang lalu. Udah 2020. lama banget. 2020 ya? Iya, 2020. Jadi cari makannya itu di Bali. Lebih banyak di Bali ya daripada di ini. Tapi memang asli Toraja. Asli Toraja, 100%. Kuala Patomali ya kiri kanan, Oh. utara selatan. Indonesia nggak bahasa Toraja Indonesia teh. nggak bahasa Toraja. Oke. Tua, Saya nggak dadaka. Tapi saya penasaran Love Hotel by Fashion TV. Kita sebagai anak muda tahu lah Fashion TV seperti Tahu apa. kan ya? Itu di sana bule-bule atau bagaimana sih? Ada pengalaman menarik mungkin kayak bule-bule kayak gimana gitu? enggak sih, jadi kalau di sana itu kan lebih ke fashion yang pengalaman paling nggak enak sebenarnya kan di sana itu kita kan guest relation tuh frontline kan dan harus pakai sepatu hak tinggi bukan yang kebuka depannya tapi yang model yang ketutup pump, itu yang ya. ketutup. Itu kan dipakai itu Ini nih setiap kayak hari. sepatu aku yang sekarang. Dan Tapi yang dia tinggi kan, yang tinggi dan itu kan berat badan kan semua bertumpu di kaki tuh. Itu sampai kuku jempol kiri kanan copot. Gara-gara setiap hari pakai high heels dan nggak boleh duduk. Berdiri terus. Itu penderitaan seorang perempuan pakai high heels. Pakai high heels. Makanya jangan. Enggak. Jangan. Tapi keren loh, Cek. Maksudnya ini deh, langsung deh. Apa yang bikin kamu akhirnya balik ke Toraja? Waktu itu ada kejadian apa sih kalau nggak salah yang Palu ya? Oh ya. Gempa. Yang tsunami Jadi selama di 2019 itu kayaknya. kurang 2018. lebih ya. 2018. Pokoknya waktu itu saya kan di Bali. Terus
suka koordinasi sama teman-teman di sini. Bikin dong ini kegiatan ini. Udah kirim duit. Terus pas yang gempa Palu, nggak tahu kenapa tiba-tiba lu harus pulang, sudah waktunya pulang. Udah pulang ke sini langsung kerjasama dengan teman-teman yang ada di Toraja Utara untuk menggalang dana Untuk Palu. untuk Palu. Itu kerjasama dengan organisasi apa gitu, mungkin bisa disebutkan nggak apa-apa. Toraja Peduli. Toraja Peduli. Masih ada nggak sih itu? Masih ada. Ya? Nantilah kita ngobrol-ngobrol kalau ada ya. Boleh. Terus? Udah mulai dari situ pas sudah di sini, tapi masih bolak-balik Bali karena waktu itu ada ngurusin salah satu villa di sana namanya Villa Javiera yang memang nggak bisa ditinggal lama. Jadi kalau ada tamu datang, antar jemput tamu di bandara, kadang juga kalau tamunya butuh kendaraan mau ke tempat wisata, kadang kita harus siapkan dan kadang juga saya yang jadi supir lumayan cuan tambahan. Cuan tambahan. Jadi supir, Pak. Iya, kenapa enggak? Gila. Lumayan kan satu hari dapat 500.000. Makanya kayaknya. Siapa Sensor. mau kasih 500.000 sehari? Ya, benar. Lumayan kan ya buat jajan. Cewek jadi supir gila. Tapi setiap hari makannya nasi jinggo 5.000. 5.000 satu bungkus. Jadi kalau ada yang bilang gaya hidup di Bali itu tinggi, ya tergantung Cara kita gaya hidupmu. managingnya. Kalau kamu gaya hidup yang ke atas, Ya yang kalau lau sukanya ke Vin di tiap Canggu, hari. yang suka di Vince Beach Club, ya mungkin. Shout out to Canggu Paul. I'm your best follower, bro. Follow me back. Jadi kalau memang di Bali memang mau kerja yang benar, ya udah kurangi gaya hidup. Kalau mau makan ya makan di sana nggak mahal loh beneran. Warteg 7.000 udah makan enak. Udah kita. bisa makan ya. Udah ada ikan sama sayur. Nah, terus nih kesan pertama kamu nih pas balik ke Toraja gimana nih? Saya pas pertama Waktu udah stay ya, bukan yang bolak-balik ke ya, Bali lagi, pulang ke tapi udah Toraja tuh menetap. masih merasa tidak diterima. How can? Karena saya ada tato. I can feel you. Jadi kemana-mana itu orang kasih kayak underestimate lu gitu, kayak it's like I'm a bad girl karena punya tato. Ya elemen, tato nggak bikin lo masuk neraka kalinya. Yang sampai pernah naik angkot tuh dari rumah ke Makale. Supirnya merokok pas saya duduk di depan kan, dan supirnya langsung bilang begini, ditawarin, mau rokok nggak? Terus saya coba bilang, lah kenapa saya ditawarin rokok? Ya karena ada tatonya. Hey, hello, tidak semua orang yang bertato itu pemabuk, perokok, nggak semua. Dan nggak semua perokok itu pakai tato loh. Iya, nggak semua. Tolong Iya kita kan? jangan saling Tapi ya menunjuk itulah, jari ya. maksudnya aku gini. aku gini. Jangan merokok. Oke, nggak boleh, nggak baik. Nggak boleh. Tapi intinya itu adalah salah satu pressure yang ini juga ya, tantangannya juga saat balik ke Toraja. Karena Berat banget. dilihat dari luarnya aja, dari kita tatoan gitu. Apalagi kan selama di Bali kan hidupnya ya udah masa bodoh, terserah lo gue. Pas begitu sampai di sini ternyata nggak begitu. Dia kena ini Orang reverse ngurusin kita. culture shock nih. Orang ngurusin kita. Kalau di Bali kan lu mau ngapain juga terserah kan. Kita nggak ngurus. Lah kalau sampai di sini ibarat kata kentut aja diurusin orang. Oke. Jadi ya itu yang jadi harus menyesuaikan diri lagi dengan culture yang di sini. Tapi ngomong-ngomong soal tato, kan biasanya tato tuh ada ceritanya masing-masing nih. Ya. Tatonya pernah menolong sesuatu nggak sih? Maksudnya kayak gara-gara gue bertato nih, gue jadi dapat ginian nih. Gara-gara gue bertato. Ya kayaknya udah tahu nih kalau umpamanya konteksnya ke Catherine nih. Bukan sih, jadi bukan lebih gara-gara bertatonya, tapi gara-gara satu kejadian makanya bertato. Jadi dulu tuh kalau sakit hati itu larinya ke tato. Pernah hampir mau bunuh diri yang kesekian kalinya ya. Yang kesekian kalinya. Akhirnya dapat satu ayat tuh. Dapat satu ayat. Kenapa ayatnya nggak ditulis di badan aja biar besok-besok kalau mau bunuh diri lihat itu ingat lagi. Jadi reminder gitu ya. Jadi tato pertamanya ini Mas Mu. Tahun berapa tuh? Tahun udah lupa. 5 tahun yang lalu kalau nggak salah. 2000. Tapi emang ini ya udah lama tatoannya. Udah lama. Tato pertamanya ini 5 tahun yang lalu. 2017. Saya masih SMP tuh, Pak. Oh really? Ya, aku masih kecil. Enggak, kamu tinggal kelasnya di mana? Pas kelas apa? Jahat. Tapi setelah itu nambah-nambah lagi gara-gara Pasti nambah. Tato itu bikin kecanduan. Jadi buat kalian yang belum pernah bertato dan punya niatan untuk bertato, sebaiknya jangan, karena
sekecil apapun tato kamu yang pertama, pasti kamu bakalan mau tambah. Ya, soalnya dulu punya ini tagline kalau soal tato ya. Think before ink. Iya, benar. Mikir dulu sebelum kamu nambah Iya. ink gitu. Jadi kalau memang badannya bersih dari gambar-gambar, mending nggak usah bikin tato, karena pasti bakalan kecanduan. Itu sama aja dengan kamu membangun sebuah komitmen terhadap tubuhmu sendiri. Nah, apalagi buat pelajar nih. Nah itu. Jangan dulu tidak ya. disarankan. Ngomong-ngomong soal edukasi, Iya. saya angkot ngelip-ngelip. Iya kan, nih kita udah ya kenalan sama Catherine, ternyata orangnya gini nih, dan sebenarnya banyak aktivitas di luar itu yang sangat menginspirasi banget nih, yang Catherine udah buat juga selama di Toraja. Mungkin sebagian orang hanya taunya, oh dia aktifnya di Instagram nih, di TikTok nih, kayak gitu kan. Padahal Buruk-buruknya doang. enggak, aku nggak bilang gitu, kamu yang bilang ya. Enggak, jadi lebih menegaskan. Oke. Orang banyak tuh yang buruk-buruknya doang. Padahal sebenarnya ini orangnya inspiratif banget sih. Dan kita senang banget karena Catherine juga udah ikut gabung di Digi. Welcome! Makasih. Oke, jadi kita bicara sedikit mungkin nih tentang Digi ya. Jadi apalagi dalam waktu dekat ini, kita nggak cuman programnya di Digi Talk saja, tapi ada yang lain juga. Ada Apa kita untuk sementara itu jatuh kayaknya Pak. Enggak. Aman. Itu kita bergerak salah satu di Digi itu bergerak di edutainment. Nah, oke. Edukasi dan entertainment. Kita juga punya program itu Digi Goes to School. Oke. Di mana Digi Goes to School itu masuk ke sekolah-sekolah untuk mana tadi tuh? Mana Bang. bapaknya? Bapaknya Bang, oh iya. Kita di Ghost to School itu kita bergerak di bidang edutainment, salah satunya ada di 4D IMAX. Kita punya alatnya di atas. Jadi kalau misalnya ada sekolah-sekolah yang tertarik bisa hubungi ke kontak person yang ada di layar sini. Ya, tolong ya. Ke headhunter kita. Kemudian kita juga nyari, kebetulan karena kita banyak banget kebetulannya. Karena kita nyari kita studio, kita pasti nyari talent Ada talent juga. Ke sekolah-sekolah, entah itu penyanyi, talent, entah acting dan kawan-kawan, stand up comedian. Pokoknya kita ini ya untuk Macem-macem. bidang entertain gitu ya. Dan kita juga nanti bakal ngadain roadshow yang akan berpuncak di salah satu acara, tapi kayaknya belum perlu dikasih tahu. Pokoknya nanti kita spill dikit nih. Jadi Digi nggak cuman bergerak hanya masalah edukasi, entertainment, cari kita sebagai pencari bakat gitu kan. Ya, kita jatuhnya kayak pencari bakat sih. Gitu ya. Jadi cari-cari talent untuk sesuatu. Jadi kita juga nanti pastinya akan ada wadah untuk itu. Nah, wadahnya apa? Tunggu aja. Nanti di Digi kita bakal spill dikit-dikit deh. Jadi mungkin welcome untuk Cece, selamat datang di tim. Thank you for having me. Dan untuk episode kali ini kita sudahi saja kali ya. Ini sudah dulu. Dan jangan lupa episode selanjutnya tunggu kita tiap hari Selasa dan Minggu. Jangan Selasa dan Minggu. Rabu Jumat. Hari Rabu dan hari Minggu. Ya. Minggu. Karena dulu kan yakin lo Minggu. Tengah tadi ya. Nggak apa-apa. Karena kita suka-suka aja sih kapan rilisnya. Kita mah santai aja. Cuma di sini kita mau ngomongin jadwal, mungkin kita rilisnya setiap hari Rabu. Bincang santai tengah minggu. Oke. Gak dapat deh masuk di tim. Oh iya, soalnya ini podcast dulu. Oh iya, oke. Jadi thank you bisa join kita hari ini. Ya, Catherine. Dan terima kasih juga untuk para penonton dan juga para pendengar di Spotify. Sampai jumpa. Dan kita paling terima kasih buat semua, buat kru-krunya Gigi. Ada krunya di belakang. Akhirnya kita punya rumah. Akhirnya kita punya studio, kita punya lampu, kita punya kamera. Gila. Punya tim yang solid. Amin. Oke, thank you, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.